Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku adalah Fergie Ahmad Mujiono. Aku adalah seorang mahasiswa hukum bisnis di Podomoro University. Dan hari ini aku bakalan nyari narasumber untuk kita ngomongin soal investasi, yang mungkin dia juga melakukan investasi. Jadi langsung aja kita cari, coba ya. Let's go. Nah, jadi pada malam hari ini aku mencoba cari narasumber itu di salah satu kafe di Kemanggisan. Namanya adalah Pojok Kopi Kemanggisan. Di sini juga aku tadi udah izin sama tempatnya untuk aku ngebuat video. Jadi coba kita tanya narasumber yang pengen kita tanya. Let's go. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Jadi saya kira-kira boleh jadiin Bapak sebagai narasumber nggak? Tapi sebelumnya kenalin, nama saya adalah Fergie Ahmad Mujiono. Saya adalah seorang mahasiswa hukum bisnis yang dimana kampus saya terletak di Central Park, yaitu ada namanya Podomoro University, yang dimana saya ingin menjadikan Bapak narasumber. Topiknya adalah mengenai investasi. Jadi apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, baiklah. Berarti Bapak siap diwawancarakan ya? Oke. Kita coba ngatur kameranya dulu biar enak, baru nanti kita coba lanjut wawancara. Di sini aku udah nyiapin mejanya, kita udah siap, dan ini adalah narasumber kita pada malam hari ini, yang dimana selamat malam Bapak. Malam. Jadi pada malam ini Bapak adalah narasumber yang saya pilih untuk saya wawancarai, yang mungkin Bapak juga melakukan investasi. Dan juga untuk teman-teman semuanya di sini, aku cuma mau bilang, aku pengen bilang makasih banget buat Abang, buat tempat ini udah menyediakan kita buat ngebuat video, dan kalian bisa lihat sendiri di situ. Nah, jadi tempat video ini ada di Pojok Kopi yang ada di Kemanggisan. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang mau ya bisa kesini aja. Jadi langsung aja kita coba untuk wawancarain si bapaknya ini. Oke Pak, jadi sebelum itu saya pengen bertanya. Menurut Bapak, apa sih definisi investasi itu? Entah itu secara umum atau menurut Bapak sendiri? Investasi menurut saya itu kegiatan menyimpan suatu barang atau suatu saham di satu tempat untuk menjadikan uang di kemudian hari, ataupun bisa dicarikan dividennya, seperti itu. Oke, berarti yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, sepertinya Bapak main investasi juga, atau Bapak main investasi juga, Yes, berarti kan? Yeah. Tapi berarti apa sih investasi yang Bapak lakukan itu? Kalau saya, investasi yang saya lakukan sekarang itu investasi di bidang barang, yaitu emas, di logam mulia emas. Berarti menurut Bapak emas ini yang sekarang tuh yang paling oke? Menurut saya bukan yang paling oke, cuman yang sejauh ini yang bisa saya beli ataupun itu sebutannya, itu emas di tahun ini. Oke, dan kira-kira Bapak melakukan investasi itu dengan investasi emas. Tujuan Bapak berinvestasi emas ini untuk apa? Kembali lagi ke jawaban yang pertama ya. Saya mau uang ini kembali ke saya dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pas saya membelinya. Oke, saya paham. Dan sebenarnya yang mungkin saya tahu atau mungkin Bapak tahu, investasi itu ada banyak. Mungkin ada dari saham atau ada emas juga dan hal lainnya. Dan sebenarnya saya penasaran, kenapa sih Bapak milih investasi emas? Kira-kira Bapak bisa ceritain nggak? Iya, kembali lagi tadi kan saya udah sempat bilang kalau misalkan saya tuh baru bisa membeli emas, dan yang saya baca tuh kalau emas dia lebih sering naiknya harganya dibandingkan turunnya harga si emas itu. Jadi bisa dibilang dia stabil untuk disimpan menjadi barang untuk diuangkan kembali di masa yang akan mendatang, seperti itu. Oke, saya paham. Tapi kalau misalkan, saya bukan bermaksud so tahu, tapi saya bisa bilang nggak kalau misalkan yang namanya investasi itu entah saham atau emas, tetap ada plus minusnya. Menurut Bapak sendiri, plus minus emas ini apa sih? Mulai dari plusnya dulu aja. Oke, kalau plusnya ya kembali lagi tadi, harganya setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya itu bisa bertambah, bisa naik. Tapi minusnya karena ini logam mulia dan ini pun berbentuk barang,
itu tuh agak susah untuk menyimpannya kalau misalkan kita sudah memiliki si emas ini dalam jumlah yang banyak. Seperti itu. Jadi sedikit agak rawan untuk menyimpan barang ini di lemari atau di manapun di rumah kita itu. Jadi kalau misalkan rumah kita kemalingan, jadi ya kemungkinan emas itu akan hilang dan ya harta kita hilang semua gitu. Oke, berarti itu tadi hal yang saya tanyakan, berarti sudah termasuk plus dan minusnya berarti ya? Iya, betul. Tapi yang saya tahu, emas itu adalah investasi yang dilakukan untuk jangka panjang. Berarti karena Bapak investasi di emas, kira-kira Bapak startnya mulai kapan tuh? Saya sudah mulai investasi emas itu dari 2013 pada saat saya masih SMP, masih SD. Ya. Seperti itu. Jadi ya bisa dibilang memang ini tuh kenaikan harga itu lama, pelan-pelan gitu. Cuman kalau kita hitung dari awal kita beli itu udah sangat melonjak harga jualnya. Oke, saya paham. Saya kan adalah seorang anak hukum bisnis dari mahasiswa Podomoro University. Saya ingin bertanya, apakah Bapak ini cukup familiar soal perlindungan investasi itu? Untuk perlindungan investasi saya cuma pernah mendengarnya saja, cuman untuk mendalami itu saya belum pernah sih. Belum tahu mendalam tentang perlindungan investasi itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Bapak ini tahu investasi itu dari mana ya kira-kira? Sedikit banyaknya pertama pasti dari orang tua dulu, investasi itu apa. Terus banyaknya lagi tuh informasi-informasi dari online gitu, dari YouTube misalkan atau dari berita-berita yang pernah ada gitu. Tapi kalau misalkan gini Pak, yang namanya investasi tetap ada namanya investasi yang dilindungi dan ada investasi bodong atau yang dikenal sebagai skema Ponzi. Kira-kira Bapak tahu nggak apa itu perbedaan dari investasi yang dilindungi sama investasi yang skema Ponzi? Belum tahu ya gimana perbedaannya itu ya. Cuman yang saya lihat aja kalau misalkan yang sudah terpercaya itu yang ada yang sudah terverifikasi oleh OJK. Oke, untuk yang bodongnya ya mungkin yang tidak ada OJK-nya, yang tidak terverifikasi ataupun ada faktor-faktor lainnya. Oke, baik. Lalu di pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya mengenai pernah nggak sih investasi bodong? Sejauh ini sih saya tidak pernah berinvestasi bodong ataupun tertipu ataupun apapun itu. Oke, lalu ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Sebelumnya saya tetap mengucapkan terima kasih karena Bapak telah bersedia meluangkan waktunya. Pertanyaan terakhir ini adalah Bapak kan investasi emas. Iya. Tapi kira-kira ada lagi nggak sih investasi yang Bapak pengen lakukan lagi selain emas? Karena di era sekarang tetap kita nggak bisa ninggalin, maksudnya kita nggak bisa hidup tanpa investasi guys, karena investasi tetap berpengaruh buat ekonomi kita sendiri. Selain emas, kira-kira Bapak pengen melakukan investasi apa lagi? Belakangan ini saya sedang belajar mengenai obligasi ataupun saham dan kawan-kawannya itu ya. Jadi kemungkinan di beberapa tahun ke depan lah, mungkin jangka setahun 2 tahun saya bakalan berinvestasi di saham itu ataupun di obligasi itu. Oke, saya mengerti. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lagi Pak. Sekali lagi terima kasih telah bersedia untuk meluangkan waktunya. Dan saya ingin menjelaskan sedikit persoalan tadi yang skema Ponzi itu dan juga persoalan tentang perlindungan investasi. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi yang namanya tentang perlindungan investasi, tujuannya adalah tetap untuk membuat investor atau si Bapak ini ketika dia menaruh uangnya tetap harus ada rasa percaya dan aman, yang dimana balik lagi itu ada sangkutannya dengan regulasi dari OJK, yang tujuannya itu jadi nggak ada investasi bodong atau Bapak ini kehilangan uangnya karena investasinya nggak jelas atau yang tidak diawasi oleh OJK. Jadi seperti itu untuk mengetahui perlindungan investasi. Lalu untuk skema Ponzi ini di sini.
Jadi yang saya ketahui soal skema Ponzi seperti itu Pak. Tapi mungkin jika Bapaknya tahu, Bapak mungkin bisa cerita sedikit. Sejauh ini saya belum tahu sih untuk skema Ponzi ini seperti apa. Oke Pak, jadi ya mungkin itu yang saya bisa sharing ya Pak. Yang sekali lagi di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui atau hal apapun itu. Saya tidak ada niatan seperti itu. Yang saya benar niatkan adalah saya ingin mencari narasumber yang paham investasi itu seperti apa. Dan menurut saya Bapak sesuai dengan apa yang saya mau. Sekali saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama. Jadi gitu aja teman-teman semua hasil dari investasi kali ini. Coba kita lanjut ke kesimpulannya, lanjut. Let's go. Oke, berjumpa lagi bersama saya dengan Pak Raja di sini. Hasil dari wawancara yang tadi kita lakukan, aku pengen nanya soal kesimpulan Bapak. Menurut Bapak kesimpulannya untuk generasi sekarang itu apa sih soal investasi? Menurut saya sebelum terjun ke investasi yang benar-benar berinvestasi, mendingan kita belajar dulu apa itu investasi. Ada bentuk investasi apa aja, ada yang dari barang, ada yang berbentuk surat atau apapun itu. Jadi menurut saya untuk generasi sekarang sampai ke depannya mungkin investasi itu penting menurut saya. Kenapa? Karena di ekonomi yang sekarang itu kita tidak tahu ini ekonomi di 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun, 20 tahun ke depan itu kita tidak akan tahu ekonomi kita akan seperti apa. Jadi mungkin ada gambaran yang buruk, kita tuh sudah bisa survive dengan barang yang kita investkan di hari-hari sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Itu dia kesimpulan dari Bapak Raja. Yang dimana itu adalah mengakhiri video aku untuk malam hari ini. Sekali terima kasih Pak. Saya nggak capek-capeknya ngucapin terima kasih karena menurut saya wawancara dari Bapak itu sangat berkesan untuk saya dan juga mungkin untuk teman-teman yang menonton video ini. Jadi cukup sampai sini videonya. Saya Fargi Ahmad undur diri. Terima kasih semuanya.